Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Video ini merupakan video ketiga dari pembelajaran mengenai reaksi redox. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai penyetaraan persamaan reaksi redox dengan menggunakan metode bilangan oksidasi atau BILOX. Nah, pada dua video sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai penyetaraan reaksi redox dengan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron ya, baik dengan cara asam maupun cara basanya. Nah, selain dengan menggunakan metode setengah reaksi, untuk menyetarakan persamaan reaksi redox, itu kita dapat menggunakan metode bilangan oksidasi. Bagaimana sih tahapan penyetaraannya? Jadi, kira-kira seperti ini tahapan penyetaraannya. Nanti bisa kalian pelajari lagi ya, tahapan-tahapannya per step-step. Kita langsung saja ke contoh soal agar kalian lebih memahami penggunaan tahapan ini dalam penyetaraan persamaan reaksi redox. Yuk! Bagaimana jika kita memiliki reaksi seperti ini? MnO ditambah PbO2 ditambah HNO3 menghasilkan HMNO4 ditambah PbNO3 2 kali ditambah H2O. Nah, kalau kita mau menyetarakan bersama reaksi redox seperti ini dengan menggunakan metode bilangan oksidasi atau BILOX ya, cara atau tahapannya sudah kalian bisa perhatikan di layar kalian sebelah kanan ya, sudah Ibu cantumkan itu step-stepnya, biar kalian belajar dulu dari secara pelan-pelan lah. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan metode bilangan oksidasi itu dia prosesnya atau tahapannya lebih simple, lebih ringkas jika dibandingkan dengan menggunakan metode setengah reaksi gitu. Tapi balik lagi ke personal masing-masing ya. Jadi ada yang bilang lebih mudah metode setengah reaksi, ada yang lebih mudah metode BILOX gitu. Jadi kalian pelajari dua-duanya, nanti kalian sendiri yang menilai. Nah, untuk metode bilangan oksidasi ini secara langsung sebenarnya bisa dalam bentuk molekuler langsung kita tentukan. Tidak perlu ke bentuk ionnya dulu gitu. Sebenarnya kemarin juga saat kita belajar metode setengah reaksi itu dalam bentuk molekulnya juga bisa gitu. Cuman Ibu merasa atau menilai lebih gampang kalau dijadikan bentuk ionnya dulu gitu, biar kalian nggak bingung, nggak pusing. Kalau di metode BILOX, karena ini simple ya, bisa langsung dari bentuk molekulernya, tidak perlu dijadikan ion, nanti tapi akan Ibu berikan contoh yang ion juga kayak gimana. Oke. Langsung saja. Langkah pertama, kita menentukan bilangan oksidasi setiap atom pada semua zat. Nah, kalau misalnya ada yang masih belum bisa untuk menentukan bilangan oksidasi, silakan dibaca kembali konsep redox di kelas 10 ya, terutama mengenai aturan penentuan BILOX. Oke, jadi kita langsung saja. O itu BILOX-nya min 2 karena dia ada dalam senyawa ya, berarti harus sama dengan 0. Kalau mau sama dengan 0, berarti Mn-nya harus plus 2. Ke samping lagi, PbO2, O-nya sama min 2, karena ada 2 berarti min 4, berarti si Pb dalam PbO2 BILOX-nya adalah plus 4. Oke, ke samping lagi, ini kan ada HNO3 ya dengan H2O. Sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu yang mengindikasikan dia asam atau basa gitu ya, itu bisa kalian lewati saja, karena jarang sekali terjadi perubahan BILOX di sana gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pastikan kembali gitu, biar kalian yakin, boleh dilihat BILOX-nya. Lanjutkan lagi. Di sebelah kanan HMNO4, ini pastinya H itu plus 1, O itu min 2, karena ada 4 berarti min 8 harus sama dengan 0, maka 1 min 8 itu min 7 ya, min 7 biar sama dengan 0, berarti si Mn harus plus 7. Sudah? Ke samping lagi PbNO3 2 kali ya, PbNO3 2 kali itu berarti ionnya Pb2 plus NO3 min, jumlahnya 2. Berarti di sini BILOX dari si Pb adalah sama dengan ionnya yaitu plus 2. Kita ya. Oke, kita lanjutkan ke
Langkah nomor 2, menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Kalau kita lihat atom yang mengalami perubahan Bilox itu mana sih? Kita lihat yang warna merah-merah ini ya, biar kalian mudah. Mn itu dari plus 2 berubah jadi plus 7. Berarti si Mn yang berubah, kita setarakan jumlah Mn. Mn di sebelah kiri 1, Mn di sebelah kanan 1. Artinya sudah setara. Oke, setelahnya apa lagi sih? Kita punya Pb. Pb berubah Biloxnya dari plus 4 ke plus 2. Berarti di sana mengalami perubahan Bilox. Pb berubah Biloxnya dari plus 4 menjadi plus 2. Kita lihat di sini PB di sebelah kiri adalah 1, PB di sebelah kanan juga 1. Sudah sama jumlahnya, berarti langkah nomor 2 clear. Kita ke langkah nomor 3, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan Bilox. Jadi tadi sudah kita temukan bahwa si Mn ini mengalami perubahan dari plus 2 ke plus 7, artinya si Mn ini Biloxnya naik ya. Ini berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Sebenarnya tidak mesti, tapi perjanjian ya. Kalau oksidasi itu tanda panahnya ke atas untuk memudahkan saja. Ini yang mengalami perubahan, perubahannya sejumlah berapa itu kita tentukan dari 2 ke 7 plus 2 ke plus 7, artinya dia berubah sejumlah 5 ya. 5 elektron dikurangi 5 elektron gitu kalau mau lengkapnya. Kenapa dikurangi 5 elektron? Karena elektron itu muatannya negatif, min 5 gitu. Bacanya kan berarti plus 5. Plus 2 plus 5 artinya jadi plus 7. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau menuliskan seperti itu, kalian mau menuliskan hanya 5 gitu aja, biar mudah, itu bisa juga gitu. Sudah, itu untuk reaksi yang Mn-nya. Kemudian ada lagi si Pb. Pb itu berubah dari plus 4 ke plus 2, artinya dia mengalami reaksi reduksi ya. Si Pb mengalami reaksi reduksi, turun. Maaf, nggak cantik terus, nggak cantik. 2 elektron ya, atau ditambahkan 2 elektron kalau mau lengkap. Kenapa ditambah? Karena plus 4 dikurang 2 hasilnya plus 2, gitu. Kalau mau ditulis 2 elektron saja, seperti itu boleh. Oke, setelahnya kita ke langkah keempat, yaitu menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi antara atom yang mengalami reaksi reduksi dan atom yang mengalami reaksi oksidasi dengan koefisien tertentu. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih, sudah kita tuliskan berapa perubahannya. Nah, setelah kita tuliskan berapa perubahannya, sekarang perubahannya ini harus kita samakan nih jumlahnya agar sama gitu. 5, 2. Berarti kalau misalnya mau sama, ketemu di 10 ya, boleh kali silang aja langsung. Artinya apa sih? Artinya yang ini, 5 elektron ini kita harus kalikan 2 agar jadi 10. Sebaliknya yang 2 ini kita kalikan dengan 5. Nah, di sini kita ke langkah kelima, menyetarakan jumlah atom-atom selain atom H dan O. Yang disetarakan itu adalah atom-atom lainnya nih. Apa saja sih itu? Yaitu kita punya dari sini nih. Kan tadi sudah ya yang ini, yang reaksi yang warna biru, garis biru oksidasi, itu dikalikan 2. Artinya apa? Artinya di depan dari reaksi oksidasi, si MnO dan juga HMNO4 itu kita berikan koefisien 2. Di sini 2, di sini pun 2 gitu. Karena reaksi yang ini yang sudah kita tandai garis, itu kita kalikan dengan 2 gitu. Sampai sini sudah. Sebaliknya, untuk reaksi yang reduksi, yang ini panah hijau, itu kita kalikan dengan 5. Berarti artinya di depan yang itu, di depan yang mengalami perubahan, kita kalikan dengan 5. Berarti tambahkan koefisien 5. Kemudian apa lagi sih? Nah, di sini selain dari Pb, kemudian Mn, ada tidak atom lain lagi selain Pb dan Mn? Kalau kita lihat kan ada Mn, O, Pb, O, H, dan ada N. Maka di sini kita harus setarakan juga jumlah dari atom N-nya. Nah, kita lihat di sebelah kiri yang ini N-nya itu sejumlah 1, sedangkan di sebelah kanan jumlah N-nya 5 dikali 2 berarti 10. Maka artinya kita harus tambahkan di sini koefisien sejumlah 10. Begitu. Sampai sini paham? Ya. Bisa kita lanjutkan ke langkah ke-6. Menyetarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basah.
Jadi, untuk langkah ke-6 penyetaraan muatan ini tidak perlu kita lakukan di reaksi ini. Kenapa? Karena tadi reaksinya kita tidak jadikan ion, atau reaksi ini merupakan reaksi dalam bentuk molekulernya, dalam bentuk molekul-molekul, bukan dalam bentuk ion. Kalau reaksinya dalam bentuk ion, berarti harus ada muatan yang perlu disetarakan nih. Tapi kalau misalnya dalam bentuk molekuler, semuanya sudah dalam bentuk molekulnya, berarti tidak ada muatan lagi gitu. Kan nggak ada ion soalnya. Maka langkah ke-6 ini ya bisa langsung kita skip aja gitu. Bisa ya? Oke, kita ke langkah ke-7, menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, kalau misalnya sudah reaksi molekuler seperti ini ya, dan kalian harus identifikasi nih di soal sudah ada H2O belum gitu. Kalau kita lihat di reaksi yang ini, yang soal ini kan sudah ada H2O di ruas kanan. Artinya tidak perlu lagi kalian tambahkan H2O gitu, karena dalam reaksi ini, satu reaksi itu sudah ada H2O-nya gitu. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa jumlah atom H-nya ini sama. Kan tadi kita disuruh menyetarakan H nih dengan penambahan H2O, tidak kita tambahkan H2O, tapi kita harus pastikan bahwa jumlah atom H-nya sama. Maka tinggal kita hitung atau pastikan dia sama. Di sebelah kiri H itu ada di sini ya 10, 1 kali 10 berarti 10. Maka kalau misalnya mau jadi 10, si H2O ini harus sejumlah berapa sih? Harus sejumlah 4 dong ya. Ya kan? Karena kalau kita pastikan kembali, 4 dikali 2 itu sama dengan 8, 8 ditambah 2 dari sini berarti 10. Berarti H di sebelah kiri, atom H di sebelah kiri sudah 10, atom H di sebelah kanan pun sudah 10, gitu. Sudah ya? Oke. Kemudian, udah clear langkah ke-7, kita ke langkah ke-8, memeriksa jumlah atom Ho dan hasil penyetaraan. Berarti yang terakhir nih, langkah terakhir pastikan bahwa atom O-nya sudah setara, kemudian pastikan bahwa reaksinya pun sudah setara gitu. Jadi kita coba hitung O-nya. MnO 1 dikali 2 berarti 2, ditambah di sini 5 kali 2 berarti 10, 10 tambah 2, 12 ya, ditambah yang ini 3 dikali 10 berarti 30, 30 tambah 12 berarti 42. Secara total keseluruhan di sebelah kiri atom O-nya adalah 42. Sebelah kanan, 2 dikali 4 berarti 8, 8 ditambah 5 dikali 2 kali 3. Berarti 6 kali 5 ya, 30, 30 ditambah 8, 38, ditambah 4 dikali 1, 4, berarti 38 tambah 4, 42, artinya jumlah atom O-nya pun sudah sama gitu. Artinya sudah di langkah terakhir, sudah selesai. Kenapa? Tidak perlu lagi kita pastikan dari awal, sebab tadi sebelum-sebelumnya kita sudah menyamakan bahwa ini udah pasti benar gitu. Karena kita bergeraknya dari atom selain O, dan H, kemudian atom H-nya, kemudian atom U-nya paling terakhir gitu. Jadi udah pasti reaksi ini sudah setara. Jadi persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks antara MnO ditambah PbO2 ditambah HNO3 menghasilkan HMNO4 ditambah PbNO3 dua kali ditambah H2O adalah seperti ini ya. Kalau dilihat koefisiennya berarti 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 10HNO3 menghasilkan 2HMNO4 ditambah 5PbNO3 dua kali ditambah 4H2O. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini reaksinya kan dalam bentuk ion ya. Reaksi MnO4- ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Penyetaraannya bagaimana? Oke, sama langkah pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. O4 berarti min 2 dikali 4 min 8 harus sama dengan muatannya min 1 ya, berarti si Mn di sini biloxnya adalah plus 7. Ke sebelah lagi H2C2O4. Di sini H itu biloxnya plus 1 karena ada 2 berarti plus 2. Kemudian O itu min 2 ya, min 2 dikali 4 berarti min 8 harus sama dengan 0. Berarti si karbon di sini biloxnya adalah plus 6. Karena jumlahnya ada 2, berarti satuannya si karbon itu adalah plus 3. Gitu. Dari mana sih tahu karbon yang ditentukan? Lihat lagi deret prioritas. Yang paling tidak prioritas antara 3, H, C, O itu adalah si karbonnya.
Lanjut ke sebelah, Mn2+, berarti bilox Mn pada Mn2+ adalah plus 2. Kemudian CO2, O itu adalah min 2, karena ada 2 berarti min 4, berarti biloksi karbon dalam CO2 itu adalah plus 4. Sudah? Kita lanjut ke langkah kedua, menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Oke, yang mengalami perubahan bilox adalah si Mn dan juga karbon ya, yang warna merah, silakan diperhatikan. Mn itu biloxnya berubah dari plus 7 menjadi plus 2, kalau karbon dari plus 3 jadi plus 4. Kita lihat jumlahnya, Mn di sebelah kiri 1, Mn di sebelah kanan pun 1, sudah sama. Karbonnya di sebelah kiri 2, ya, 2 ini kan, 2. Di sebelah kanan karbonnya masih 1, artinya yang di sebelah kanan kita harus setarakan dulu dengan mengalihkan, yaitu tambahkan koefisien 2, agar karbonnya jadi 2. Sudah? Kita ke langkah ketiga, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Ya, langsung saja kita lihat perubahannya. Mn dari plus 7 menjadi plus 2, berarti dia turun biloxnya ya. Turun biloxnya, dia mengalami reaksi reduksi. Sejumlah berapa perubahannya? 7, 2, berarti 5 ya. 5 elektron berubah. Sedangkan satu lagi yaitu C itu dari plus 3 jadi plus 4. Nah, di sini dia berubahnya sejumlah 1 elektron. Namun, harus diperhatikan di sini catatannya. Kalau di yang sebelumnya, ya, di soal yang nomor 1, itu kan dia jumlah atomnya sudah sama nih, kiri dan kanan. Kalau di sini jumlah atomnya berbeda nih. Di sini 2, yang di sebelah sini itu belum 2 tadi kan, artinya kita kalikan 2. Oleh sebab itu, pada saat kita menentukan perubahan dari berapa kenaikan dan penurunannya, itu setelah kita tentukan kenaikan dan penurunannya, kita harus kalikan dengan jumlah dari koefisien atau jumlah dari si atom yang berubah biloxnya ini gitu. Karena karbon di sini jumlahnya 2 ya, 2 gitu, maka tadi setelah perubahannya kita 1, kita kalikan dengan 2, artinya berarti dia perubahannya itu sebesar 2 gitu. Gitu ya. Jadi ingat kembali, setelah kita setarakan, harus diperhatikan nih perubahannya itu harus dikalikan dengan koefisien yang dikalikan juga tadi pada saat penyetaraan. Oke. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat itu kita menyamakan jumlah perubahannya ini dengan mengalihkan sama ya, 5 di sini 2, berarti kita sama-sama ketemu di 10, berarti yang ini dikali 5, sebaliknya yang ini dikalikan 2 gitu. Sudah, ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan jumlah atom selain H dan O gitu. Ya udah yang ini, yang reaksi reduksinya si Mn itu karena kita kali 2 ya. Ini yang pakai warna biru, berarti di depannya kita tambahkan koefisien 2. Di sini pun kita tambah koefisien 2, kiri dan kanan sama. Kemudian si C ya, si C karbon yang ini reaksi oksidasi, itu kita kalikan dengan 5, maka di sini di C kita tambahkan koefisien 5, ini pun kita awalnya 2 kan, kalau dikali 5 berarti menjadi 10. Gitu. Sudah ya? Kita ke langkah ke-6, menyetarakan muatan dengan menambahkan H+, suasana asam, OH- suasana basa. Nah, kalau yang ini tidak seperti reaksi nomor 1, bisa kita setarakan muatannya, sebab dia reaksinya reaksi ion gitu. Bagaimana caranya? Kita perhatikan muatannya di sebelah kiri, 2 dikali min 1 itu sama dengan min 2, berarti muatan di sebelah kiri min 2, sebaliknya muatan di sebelah kanan 2 kali plus 2 plus 4 ya, artinya min 2, di sini plus 4, reaksinya merupakan suasana asam kan, karena ada H2C2O4. Berarti yang kita tambahkan adalah ion H+ nih. Nah, kita tambahkan H+. Kita tambahkan H+ di mana? Kata kuncinya kalau H+ berarti positif ya, berarti dari yang lebih negatif kita jadikan ke yang lebih positif. Berarti dari min 2 mau jadi plus 4, kita harus tambahkan positifnya lagi 6. Artinya kita tambahkan 6H+. Begitu. Sudah ya. Karena kalau kalian perhatikan kembali, min 2 plus 6 itu sama dengan plus 4. Jadi di sebelah kiri muatannya itu plus 4, di sebelah kanan pun sama muatannya plus 4. Muatannya sudah setara.
Oke, selanjutnya kita ke langkah ketujuh yang menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Jadi di sebelah kiri kita hitung dulu berapa sih H-nya. Di sebelah kiri H-nya 5 dikali 2 berarti 10, ditambah 6 berarti 16 ya. Oleh sebab itu kita tambahkan H2O di ruas sebelah kanan. Ya, karena dia jumlahnya 16, maka H2O setengahnya, berarti kita tambahkan H2O sejumlah 8, gitu. Agar sama-sama 16, 8 dikali 2 kan 16 gitu. Jadi sama kiri dan kanan H-nya, atom H-nya itu sejumlah 16. Jika sudah selesai di atom H, kita ke langkah paling terakhir, yaitu memeriksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan. Langsung saja, O-nya 2 dikali 4, 8, ditambah 5 dikali 4, 20, berarti 28. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, 10 dikali 2, 20, ditambah 8 ya, berarti 28. Artinya sudah sama semuanya nih. Kalau sudah sama, udah sampai tahap akhir, berarti sudah kita bisa pastikan bahwa reaksi ini, reaksi yang kita tuliskan sudah setara. Ini jangan lupa ya, fasa H2O itu liquid. Oke. Di sini H plus itu karena dia bentuk ion berarti aqueous. Maaf ya nggak cantik, ini bisa kalian cantikin lagi nanti catatannya. Oke, inilah persamaan reaksi setara, yaitu 2MnO4- ditambah 5H2C2O4 ditambah 6H+, menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk ibu sebagai pembuat. Banyak-banyak latihan soal, tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.